spend your leisure time with us on Mentari on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Mahardika Putra sebagai host dari Mentari on Air. Oke, di sini kita kayaknya kedatangan bintang tamu baru nih ya. Halo semuanya, say hi kepada Kak siapa nih? Halo. Kenalin diri dong, boleh kenalin diri. Halo semuanya. Halo semuanya, nama saya Belvan Ofdana Prayasa. Saya diundang ke sini sebagai siswa biasa. Udah biasa sekarang ya? Udah biasa. Oke. Udah biasa. Oke, gini deh. Sebenarnya teman-teman semua yang nonton podcast kali ini pasti udah kenal dong siapa sih Brother Belvan ini. Oke. Jadi Brother Belvan ini kali ini akan menjadi dan menemani kita pada podcast kali ini, dan alias menjadi guest star lah ya. Di mana guest star kali ini sangat spesial, yaitu mantan ketua OSIS nih. Aduh. Coba dong Kak Belvan, kenalin diri dulu dong. Silahkan. Asik. Lagi. Yang lengkap lah, gimana sampai pesan makanan favorit kah atau seseorang? boleh. Lanjut. Oke, halo semuanya, nama saya Belvan Ofdana. Halo semuanya, nama saya Belvan Ofdana Prayasa. Saya adalah seorang ketua OSIS periode 2023-2024. Saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara, anak bontot. Dan ya, makanan kesukaan saya gak jauh-jauh dari ayam. Oke, thank you. Segitu saja. Paling nanti diulik aja sama Diulik aja, oke. Jadi teman-teman semua, my friends semuanya yang ada di rumah atau bahkan sedang bersekolah di jam pelajaran menonton podcast. Jadi di sini kenapa sih kita pengen ngundang mantan ketua OSIS? Karena kita semua tahu kemarin pemira sudah selesai ya. Semuanya sudah selesai, alhamdulillah. Dan berarti sekarang udah bukan ketua OSIS nih. Menuju. Tinggal Oke. nunggu sertijab teman-teman. Nah, ya berarti sekarang ibaratnya Kak Belvan ini udah jadi murid biasa. Oke, Kak Belvan. Sesuai dengan judul kita yang tadi ada di thumbnail ya. Judul kali ini adalah Rumah Kedua. Yang dimana ini kita pengen ngebahas tentang apa sih dan kenapa betapa serunya kekeluargaan dalam OSIS itu sendiri. Yang dimana Brother Belvan ini dalam masa periodenya di Maverius itu terkenal dengan kekeluargaannya. Oke, Kak Belvan, aku pengen tanya dulu nih. Sebenarnya apa sih yang pertama Kak Belvan dengar ketika mendengar kata rumah kedua dalam konteks OSIS? Gimana? Dalam konteks OSIS? Dalam konteks OSIS. Jadi apa sih yang saya dengar kalau misalnya rumah kedua dalam konteks OSIS? Jadi kalau saya pikirkan, yang pertama kali yang saya pikirkan saat mendengar rumah kedua dalam konteks OSIS adalah saya penciptanya. Asik. Keren. Mengapa? Karena memang rumah kedua ini adalah sebuah konsep yang saya ciptakan, sebuah konsep yang saya jadikan tujuan saat saya membangun organisasi, saat membangun hubungan dalam organisasi, yaitu di OSIS sendiri. Begitu. Berarti di periode kemarin ya? Di periode kemarin, alhamdulillahnya konsep ini bisa dikatakan terjalan, sehingga saya juga sama teman-teman semuanya alhamdulillah menjalin hubungan yang lancar. Alhamdulillah. Berarti emang keren ya, Brother Belvan ini membangun kekeluargaan di Maverius kali ini. Dimana teman-teman semua kita juga ucapin selamat ya buat yang keterima di OSIS. Selamat Dan teman-teman. jangan menyerah untuk tahun depan bagi yang mau mencoba lagi. Dan Kak Belvan, kan dari tadi nih Kak Belvan ini ngebahas tentang apa ya, kekeluargaan nih. Emang menurut Kak Belvan tuh seberapa penting sih emang kekeluargaan dalam OSIS itu? Oke. Aduh, sikat. Oke, teman-teman, kalau ditanya seberapa pentingnya kekeluargaan dalam OSIS, itu sangat penting, teman-teman. Oke. Kenapa? Ini nggak cuma sekedar perkataan aja, tapi memang hubungan kekeluargaan dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah hubungan organisasi yang melingkupi banyak orang itu sangat penting, teman-teman. Mengapa? Gini, teman-teman. Jikalau saya itu dari kecil itu sudah terbiasa yang namanya untuk hasil yang bagus pasti ada usaha yang sangat bagus di dalamnya. Nah, begitu. Dan dari OSIS ini sendiri, saya yakin apa yang diharapkan dari OSIS adalah sebuah keberhasilan, adalah sebuah hasil yang memuaskan, sebuah hasil yang bisa membawa kebermanfaatan, kebaikan, dan kebahagiaan, apalagi dengan OSIS yang istilahnya suka bikin event atau suka bikin acara. Nah, hubungannya sama kekeluargaan apa sih? Tentunya teman-teman, untuk mendapatkan hasil itu kita harus melalui proses-proses yang tentunya nggak mudah, tentunya sulit juga, tentunya keras. Dan bagaimana cara kita agar mengolah proses yang keras itu menjadi
proses yang apa ya namanya, proses yang nggak cuma kerasnya aja. Jadi proses, karena kebanyakan kita kita terlalu terpaku pada kerasnya, tapi tidak terpaku pada bagaimana cara kita keras namun bermakna. Bermakna. Kenapa hubungan kekeluargaan? Karena dari hubungan kekeluargaan, saat kita semakin mengeratkan hubungan kita di dalam hubungan organisasi yang dimana awalnya kita adalah orang asing, dari situlah kita bisa membuat sesuatu yang lebih bagus, membuat sesuatu yang lebih revolusioner, sesuatu yang lebih visioner. Karena mengapa? Dengan eratnya kekeluargaan, kita akan dapat lebih memahami perasaan satu sama lain, sehingga apa yang kita ingin sampaikan dapat tersampaikan dengan baik juga. Tidak hanya, bayangkan aja teman-teman, kalau misalnya di dalam organisasi itu kita tetap ada kekeluargaannya, tapi tidak terlalu fokus. Kita tidak terlalu fokus membangun dalam kekeluargaannya. Lalu bagaimana nantinya saat kita disuruh apa-apa? Apakah anggota kita akan merasa kelelahan? Ogah-ogahan? Apakah anggota kita merasa kelelahan, ogah-ogahan, malas? Nah, itu semua adalah gunanya kekeluargaan. Dengan kekeluargaan kita lebih enak, otomatis cara kita ngomong ke anggota kita lebih enak. Kayak misalnya saya sama Fikri ngomongnya nggak perlu kayak formal banget, kok siap gitu. Kita perlu kayak, Fik, nanti gini-gini ya, dan Fikri juga menerima, dan anggota lain juga menerima. Itu gunanya kekeluargaan. Betul. Yang dimana, aduh keren ya tadi jawabannya. Yang dimana saya sendiri nih ada testimoni lah, dimana emang pada dasarnya saya dulu juga jadi wakilnya Kak Wilvan ya. Dan emang kekeluargaan di Maverius atau di periode sebelumnya itu emang kenceng banget. Jadi emang buat teman-teman, bahkan teman-teman OSIS yang mungkin menonton video ini, inilah pentingnya kekeluargaan ya guys. Dan kita harus bisa ngebawa itu untuk jadi lebih baik di periode berikutnya. Jadi Kak Wilvan, gini deh, kan Kak Wilvan itu udah jadi ibaratnya buat apalagi anak-anak kelas 10 ya, itu udah jadi image dari sebuah OSIS itu sendiri, dimana kayak, wih ketos gitu. Tapi kan orang-orang pasti pengen tahu dong, apa sih motivasi awal atau bahkan sekedar kenapa tertarik gitu bergabung dengan OSIS. Nah, aku pengen tahu nih sebagai host ya. Ini saya belum tahu ya, saya sendiri pribadi belum tahu nih bagaimana Kak Wilvan ini terjunnya lah di dunia OSIS gimana. Oke. Ceritain dong, sikat. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya sudah pernah menceritakan ini saat saya mengisi sambutan saat Pemira. Tapi saya akan ceritakan lagi. Asik. Gimana? Ini adalah sebuah cerita yang menarik mengapa akhirnya saya terjun dalam dunia orang aktif. Dalam dunia orang aktif, dunia orang sibuk. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mikirin saya terjun ke OSIS karena wah alasan yang hebat, alasan yang bla 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 bla, sebenarnya alasan saya cukup simpel. Saya cuma gak mau kalah sama orang lain. Saya saat pertama adalah ini untuk cerita aja teman-teman, untuk edukasi. Saat saya waktu SMP, saya bukanlah seseorang yang bisa berbicara seperti ini, berbicara di depan kamera dengan lancar seperti ini, ataupun berbicara depan banyak orang dengan lancar juga. Saya adalah seorang pemalu, seorang yang tidak peduli. Namun satu sifat yang masih saya punya itu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang, itu adalah sifat kritis. Saya suka ngekritik. Dan oleh karena itu saya pikir apa gunanya saya mengkritik jika saya tidak berani menyampaikan. Saat masuk SMA, akhirnya saya ingin berubah. Jujurnya saya memang ingin berubah. Saat masuk SMA juga ingin berubah dengan banyaknya motivasi yang ada. Dan begitu memang nggak tahu apa nih motivasi saya itu apa sih sebenarnya? Motivasi ini bisa dianggap, mungkin sebagian orang bisa menganggapnya remeh. Tapi sebenarnya motivasi yang orang lain kadang anggap itu tidak penting, justru yang menurut saya itu benar-benar kayak wah iya lagi. Iya. Gimana tuh? Tentunya di anak muda kita nggak jauh dari ada rasa ingin have fun, seru-seruan. Dan makanya saya tuh suka baca buku. Tapi komik. Manual berarti? Iya, jelas lah, pokoknya komik lah. Okay. Dan jujur, mungkin apa yang didapat orang dari komik itu sendiri berbeda-beda. Tapi apa yang saya dapatkan dari komik ini adalah saya mencoba mencerminkan apa yang dilakukan oleh suatu tokoh yang memang tujuannya itu baik. Dan sebenarnya dalam komik ini kan tidak semua komik itu tentang kayak misalnya tentang seru-seruan doang. Banyak komik-komik kompleks yang dimana itu juga bisa mengajarkan tentang kehidupan kita. Betul. Dan pada waktunya, saya waktu itu melihat sebuah komik, punya banyak banget komik yang memang tentang mengajarkan kehidupan yang sebenarnya sepele kalau menurut orang lihat. Tapi kalau saya pikir-pikir,
karena saya orangnya Penasaran. saya orangnya penasaran banget kayak apa sih yang dimaksud. Akhirnya dari komik ini nyebar ke Google, dari Google nyebar ke toko-toko, dari toko-toko nyebar ke kehidupannya masing-masing. Akhirnya relate ke saya. Begitu. Jadi kenapa saya tertarik? Ya karena saya ya itu dari komik itu. Baca komik ya. Ya, baca komik, saya suka ngekritik dan saya juga nggak mau kalah. Ya. Berarti emang pada dasarnya Depan ini dari hal yang sesuatu yang nggak di unexpected ya, butterfly effect gitu. Yeah. Sesuatu yang nggak kebayang tiba-tiba jadi motivasi gitu ya. Ya. Oke, berarti emang unik ya. Dimana biasanya teman-teman orang kalau masuk OSIS tuh pengen, saya pengen jadi ketua OSIS atau dari awal tuh pengen punya sesuatu lah, ambisi atau bahkan sesuatu yang besar, tapi berdasarkan nggak motivasinya dari sebuah komik. Dan ini unik ya guys. Jadi teman-teman di luar sana yang punya hobi lain kayak misalnya teman-teman suka melukis atau bahkan sekedar sesuatu itu kita resapi, kita pikirin, kita cari filosofinya. Betul banget. Betul. Dan apa kaitannya dengan organisasi? Jadi Enggak, sebenarnya ini enggak terlalu ke organisasinya. Tapi lebih ke bagaimana saya berani mengambil keputusannya. Oke. Berarti emang ambil keputusan tuh penting sih dalam organisasi juga kan. Dan emang dari Belvan kan tuh jadi ibaratnya bukan menjadi bagian dari tim, tapi menjadi kepala dari tim itu sendiri. Yang dimana pasti Bener Belvan tuh pengen sesuatu yang berbeda lah di periode Mavarius kemarin. Oke. Sekarang aku pengen nanya yang kalau kesannya deh gini. Tantangan sebagai ketua tuh paling untuk menjaga keharmonisan itu apa sih paling beratnya tantangannya Der? Udah. Oke, sebenarnya dalam suatu cara kepemimpinan ataupun suatu gaya kepemimpinan ataupun dan lain-lainnya lah, itu nggak mungkin kita cuman punya plusnya aja. Kayak misalnya dari kekeluargaan yang tadi saya bilang, itu tidak mungkin dari kekeluargaan itu cuma ada plusnya doang, pasti ada minusnya, ada plus minusnya. Dan kadang memang entah minusnya itu bersumber dari teman-teman atau dari saya atau dari hal apapun lah, itu adalah hal-hal yang membuat saya gelisah begitu kadang. Jadi emang kendala di situ berarti ya? Kendalanya di situ. Jadi nggak saya tidak menjamin kalau kekeluargaan itu hanya membawa sisi positif, tapi pasti ada sisi positif dan dampak negatifnya. Tapi itu tergantung bagaimana teman-teman lebih cocok mana gaya pemimpinnya. Apakah teman-teman seperti yang tegas atau yang lebih friendly atau gimana, itu tergantung. Tapi kalau kegelisahan tadi apa pertanyaannya, kegelisahan apa yang suka muncul ya? Yang suka muncul kegelisahan. Paling kegelisahan karena ya itu cara kepemimpinan saya. Kadang memang saya mikir kayak misalnya saya ini membangun hubungan yang friendly, saya membangun hubungan yang kekeluargaan. Apakah dari hubungan kekeluargaan ini nantinya akan menyebabkan suatu hal negatif seperti saya diabaikan? Seperti saya diabaikannya maksudnya kalau saat bertugas ya. Saya diabaikan atau saat saya serius itu kadang mungkin efek negatifnya karena kita terlalu sering terlalu sering ngobrol sebagai pribadi bukan sebagai ketua organisasi. Kadang kita terbawa feel-nya ke dalam organisasi sehingga kadang malah ruwet lah, nggak profesional malah jadi nggak profesional. Tapi alhamdulillah saya juga nggak sendirian, saya dibantu sama teman-teman saya membantu semuanya. Kita bisa asal kita punya satu tujuan, satu visi, satu misi, dan juga punya satu hati, itu semuanya bisa dikerjakan. Keren. Berarti emang dari Belvan ini setiap ada masalah ya guys, setiap ada masalah pasti ada aja mencari solusinya agar bisa jadi lebih baik. Dimana tadi tentang menyinggung profesionalitas ya, yang dimana emang kadang ya guys di organisasi itu ada aja yang kadang dalam saat lagi serius nih tuh respect-nya nggak ada atau bahkan profesionalitasnya nggak ada. Nah ini dari Belvan mengenalkan sebuah cara baru di mana kita tuh bisa loh asik di luar sana, tapi ketika lagi organisasi kita bisa serius. Yang ini juga menjadi sebuah prestasi ya, ini sesuatu yang sangat bisa dibanggakan oleh dari Belvan. Apalagi OSIS-nya Mavarius ini memang cemerlang ya. Semua divisinya. Saya bangga sama Mavarius. Bangga banget. Semua divisinya lancar, masya Allah, tabarakallah. Jadi gini Der, kan tadi udah ngebahas tentang keluh kesahnya sebagai ketua OSIS yang menghadapi semua tantangan lah. Tapi aku mau nanya satu hal lagi. Ini bisa dibilang pertanyaan terakhir deh. Boleh nggak ceritain atau bahkan sekedar bagiin dong momen-momen yang paling berkesan yang menunjukkan kedekatan antara Der Belvan sama anggotanya atau bahkan dengan teman-temannya. Mungkin bisa ceritain dikit buat teman-teman di Mifras di rumah sana. Di OSIS doang berarti ya? Bebas di OSIS. Iya di OSIS. Bagaimana
apa sih yang ada sesuatu yang spesial gitu kayak feel-nya tuh dapat banget gitu ketika lagi bareng OSIS? Ceritain dong, spill. Ini harus mikir dulu. Ini di time lapse aja ya? Di apa nih itu di skip? Oh buru. Time skip berarti. Karena gue kayak pernah nginget, cuma gue lupa. Momen yang paling seru, apakah di ruang OSIS lagi nyiapin class meeting? 17-an? Sebenarnya ini nggak terlalu gimana, cuman dalam waktu itu Oke, teman-teman, apa sih yang apa tadi? Paling berkesan? Yang paling berkesan. Oke, jadi apa yang paling berkesan selama OSIS? Yaitu adalah saat-saat dimana kita sedang mempersiapkan acara namanya Miiverse. Namanya Miiverse. Oh my god. Itu adalah suatu rentang waktu, kira-kira sebulan lah ya kita nyiapin Miiverse. Itu sebulan dan acaranya juga seminggu, jadi udah kebayang lah sibuk dan lamanya. Nah, dari sebulan itu kan karena ini Miiverse itu, kalau teman-teman di sekolah teman-teman mungkin teman-teman manggilnya MPLS, tapi kalau di Mentari Ilmu itu namanya Miiverse gitu. Jadi Miiverse adalah sebuah masa pengenalan lingkungan sekolah baru. Pastinya untuk sebelum MPLS berjalan ini, sebelum Miiverse berjalan ini ada libur yang biasanya ditamakan libur semester. Libur tahunan. Libur naik kelas. Bulan Juni. Tuh. Juni ya. Libur naik kelas. Jadi memang di waktu-waktu itu kita datang ke sekolah, kita rapat, dan serunya di situ kita gak cuma rapat, tapi kita di situ juga punya, karena kita apa ya? Karena kita di masa libur mungkin ya, kita nggak terlalu fokus sama sekolah, kita nggak terlalu ribet banget pikirannya sama sekolah. Akhirnya kita bisa bertukar cerita, kita bisa bertukar pandangan, kita sharing-sharing, bahkan sampai kita ke villa. Kita ke villa bareng-bareng, dan di situ seru banget, kita main-main bareng-bareng, bertukar cerita. Dan for me that was a special moment. Dan apa ya? Dan itu berkesan. Kalau teman-teman bilangnya mungkin itu namanya core memory. Di OSIS ini berarti core memory. Di OSIS. Tapi emang Miiverse seseru itu ya? Miiverse itu seseru itu teman-teman. Jadi, nah itu dia. Itu adalah sesuatu yang mau saya tanamkan dalam organisasi. Jadi dimana saat kita mengerjakan sesuatu yang sulit, pastinya sulit ya, Miiverse itu seminggu. Dimana kita mengerjakan sesuatu yang sulit, namun kita mengerjakannya dengan have fun, namun kita mengerjakannya dengan seru, dengan enjoy, dengan semangat, bukan dengan paksaan, dengan emosional, maksudnya emosional kayak wah gue disuruh gitu. Malas gitu. Malas. Tapi itu adalah suatu hal yang penting dalam bentuk kekeluargaan sendiri, yaitu lu emang dapat capek, misalnya bahasa kasarnya, lu emang dapat capeknya, tapi bukan gue misalnya, gue emang dapat capeknya, tapi di sini gue bisa belajar, gue tahu caranya gue tahu cara ngubah capek ini jadi hal yang bermanfaat, dan gue gak terlalu ngerasain capek waktu itu, justru gue malah senang ngelakuin ini. Begitu, itu pentingnya kekeluargaan. Jadi toh capek juga seneng gitu kan? Betul. Nggak berasa capeknya. Dibagi sama Maverius ya, Masya Allah tuh. Sama Maverius. Alhamdulillah Maverius juga ngasih feedback baik ke saya. Ngasih feedback baik, nggak yang saya didiemin dong. Alhamdulillah Maverius punya feedback baik, punya hubungan yang baik dalam saya juga. Love Maverius. Gitu deh. Jadi emang Miiverse ini kalau saya tanya ya ke semua orang gitu, apa core memories di OSIS, semuanya jawabnya Miiverse Bel. Karena emang tuh seru itu. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya hubungan kita itu puncak-puncaknya kayak Miiverse. Kedekatan kita. Miiverse setelahnya gitu. Ya. Sebelum-sebelumnya emang gak ada apa-apa ya kayak sebelum-sebelumnya kita masih sibuk sendiri-sendiri, sibuk masing-masing ya, kayak sibuk kelas 11 atau apalah. Tapi Miiverse nih benar-benar karena kita fokus mungkin ya. Karena kita fokus Miiverse, gak fokus sekolah, gak fokus kegiatan lain, itu benar-benar ngebus banget. Rasanya kayak pengen, apalagi kemarin tuh ada teatrikal gitu kan waktu PMT-nya. Seru banget sih. Ini teman-teman yang suka ngajuin teatrikal. Nggak tahu deh tahun depan dia aja atau enggak ya. Periode berikutnya. Aduh, tapi mudah-mudahan. Jadi ya beginilah podcast ketos. Memang isinya proker semua. Isinya proker semua ya. Jadi ini kita masuk aja deh ke closing statement ya. Terakhir, pesan Kak Belvan untuk semua ketua OSIS atau bahkan semua leader di Mentari Ilmu berikutnya. Semuanya. Nanti kan Labib nih, setelah Labib lagi semuanya. Pesan gimana? Boleh deh. Oke, untuk teman-teman saya, ini izin pakai bahasa saya sendiri ya? Boleh. Pakai bahasa yang dulu. Oke, buat lo semua yang di sana, teman-teman ketua OSIS, teman-teman pemimpin, teman-teman leader dari suatu unit, dari sebuah komunitas ataupun sebuah organisasi, semuanya
Satu hal yang mau gue sampaikan ke lo adalah bukanlah sebuah dosa untuk lo bersandar pada orang. Gue tahu kepada lo semua pasti mikir kayak, oh gue adalah pemimpin, gue harus menjadi tempat untuk dijadikan mendengar keluh kesah, dijadikan tempat sandaran, dijadikan tempat menepi lah, tempat menepi di saat anggota-anggota lo sedang terkena masalah. Tapi teman-teman, gak semuanya harus lo tanggung semuanya. Terkadang teman-teman, jika kita ingin dipercaya, maka kita harus mempercayai orang lain juga. Begitulah sebuah hubungan, begitulah sebuah relasi. Jadi gak ada salahnya dan gak dosa kalau lu ingin bersandar pada orang lain, kalau lu ingin bercerita sama orang lain, karena itu adalah fondasi dari suatu hubungan. Ketika lo ingin dipercaya, maka lo harus percaya. Ketika orang lain sudah percaya sama lo sepenuhnya, lo juga harus percaya sepenuhnya pada orang. Itu adalah sebuah hubungan. Dalam hubungan itu adanya timbal balik, bukan hubungan salah satu pihak. Itu adalah hal yang harus kita tekankan. Karena mengapa? Gue tahu pasti banyak banget teman-teman ketua di sana udah terlalu memendam semua rasa. Aduh, gue nggak boleh kelihatan kayak gini di depan anggota gue. Gue nggak boleh kelihatan gini di depan anggota gue. Memang lo nggak boleh kelihatan kayak gitu, tapi lo juga harus tahu kalau diri lo juga manusia, diri lo juga punya emosi, diri lo punya jiwa, dan diri lo punya hati. Di saat anggota-anggota lo bisa memahami lo dan lo bisa memahami mereka, itu adalah sebuah organisasi. Kacau, tepuk tangan dong. Keren ya operator. Jadi memang bijak sekali ya mendadak bijak begini Kabel Pan ini. Jadi memang semua orang itu layak, tidak apa-apa. Semua itu lah. Oleh karena itu, ya closing statement yang sangat indah. Semoga para ketua di luar sana bisa terus bahagia dan menjalani hidupnya dan baik ya. Dengan semangat. Dengan semangat, gak apa-apa. Sekali-kali untuk bersandar. Gak apa-apa kok untuk terlihat lemah ya. Jadi ya, beginilah podcast terakhir dari Potsminfo 2023-2024 atau sekarang jadi Mentari On Air ya. Mentari On Air. Nah, jadi seri terakhir di mana kita mengundang langsung ketua OSIS-nya yang bersama dengan hostnya, wakil ketua OSIS-nya juga. Jadi see you teman-teman, kita dan kemungkinan gak bakal ketemu lagi kita di podcast ini. Paling ketemu lagi kalau ada pakai alma mater biru, alma mater kuning. Yes. Amin. Terima Jadi, kasih teman-teman yang sudah mengikuti Potsminfo ya, Mentari On Air. Yang sudah mengikuti Mentari On Air, dari Mentari On Air ini dibuat sampai Mentari On Air ini terjalani semuanya. 8, sekarang masih di 8. Oh, episode ke-8. Mungkin di episode selanjutnya akan kita riset lagi. Episode 1, tapi terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Dan shout out to Satria juga. Kameramen dan seluruh Kominfo, Marsal, Bagas, Faiza, Adin, Alia, dan semuanya. Shout out to anak-anak Kominfo yang sudah selalu berjuang bikin podcast yang bagus banget. Keren. Jadi, dan juga kita udah selesai. Terakhir, teman-teman semua jangan lupa nonton MIFest tanggal 8 Februari 2025. Dan jangan lupa beli sponsor kita ada di kantin ya, Campina. Jadi langsung sukseskan acara kita bersama. Oke. Sekian dari kita ya. Oke. Terima kasih banyak Kabel Pan sebagai host kali ini. Semoga sukses selalu ke depannya. Terima kasih Satria, terima kasih teman-teman semua. See you on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.